Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Halo teman-teman semuanya, nama saya Igor dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita saya lagi yang akan melanjutkan di part yang pertama tentang teror kuntilanak. Oke, teman-teman semuanya, saat itu saya terakhir di dalam ruangan dan bersama dengan Mas Subur ya, dan saya harus melakukan kontrol kembali atau storing lagi yang harus saya lakukan karena sudah menjadi tanggung jawab saya ya. Dan saya waktu itu tidak bersama Mas Subur ya, jadi kita berbeda bagian tanggung jawabnya, tapi saya bersama dengan teman yang lain. Setelah kita melakukan kontrol area yang kita cek, nah di beberapa tempat itu kita bareng. Terus di tempat yang terakhir ya, kalau salah tempat yang terakhir kita berpisah ya. Berpisah itu dengan jarak kurang lebih sekitar 50 meter lah, 50 meter. Dan saya berpisah dengan teman saya, namanya Mas Romi ya. Dan pada kesempatan itu saya sendiri, dan di situ ternyata saya pikir udah kejadian yang pada jam 9:30 itu sudah selesai, udah berlalu. Ternyata di sekitar jam 12:04 itu ternyata masih ada lagi yang saya alami, yaitu dengan tertawa lagi. Nah, tapi tertawanya itu kadang suaranya tuh deket, kadang suaranya jauh, dan itu berulang-ulang kali. Seketika saya berhenti untuk melakukan aktivitas karena penasaran, dan suara itu terus bermunculan, agak pelan-pelan tapi kadang berasa jauh, kadang dekat gitu. Dan secara rasa kaget dan takut, mungkin penasaran juga, saya bilang sama makhluk itulah, secara tidak teriak sih, agak keras nadanya memang. Saya bilang begini, saya di sini mau cari makan, cari kerja, tolong jangan ganggu. Itu bulu saya langsung berdiri semua. Saya mampu mengucapkan itu, tapi saya merasakan hal yang sangat luar biasa, deg-degan gitu loh, jantung ini berdebar pokoknya. Dan juga tidak lama kemudian suara itu hilang. Nah, setelah hilang, saya kembali lagi ke tempat semula dan saya bertemu dengan teman saya bersama dengan Mas Romi ya. Dan waktu itu mungkin kita sudah melakukan absen lah ya, absen malam gitu, absen malam, dan juga sudah penutup lah, jadi kita sudah ganti shift lagi gitu kan. Nah, karena saya tidak pulang ke rumah, saya memutuskan untuk menginap di tempat kerja ya. Dan aktivitas selanjutnya saya tidak tidur tuh, karena memang sudah jam tugasnya sudah selesai, jadi saya nggak tidur. Saya kembali bersama teman itu melakukan mancing gitu.
mancing di area yang tidak jauh dari tempat saya itu bekerja. Ya masih di lingkungan area itu bekerja gitu. Nah kita mancing, saya ditemanin sama Mas Joni. Dan mancing itu Mas Joni udah duluan ini. Mas Joni ini udah duluan. Dia udah jalan duluan mancing sendiri. Dan saya menyusul kan. Dan saya habis dari ruangan, habis beres-beres. Nah saya menyusul Mas Joni nih, dia udah ada WA nih kan. Bro kalau mau ikut mancing nanti langsung aja ke sini kan. Jangan lupa bawa pancingannya. Ini makanannya sudah ada. Oke, saya berangkat. Setelah berangkat itu saya masih ngeliat handphone nih. Ngeliat handphone sambil bawa itu. Karena lokasi dari tempat ruangan saya dan lokasi mancing itu sekitar hanya 150 meter lah, nggak terlalu jauh gitu ya, cukup lumayan deket gitu. Dan setelah dari situ saya ngeliat handphone, mata agak silo kan, udah mau sampai. Setelah mau sampai saya ngeliat ke arah Mas Joni yang di mana dia mancing gitu kan. Nah tapi mata saya kan silo nih, agak silo gitu kan. Habis ngeliat handphone di tempat yang gelap, handphonenya terang. Terus kalau kita ngeliat yang tempat yang gelap lagi itu biasanya kan agak sedikit kunang-kunang matanya. Kalau mata saya kunang-kunang gitu. Nah setelah saya melihat ke lokasi pemancingan itu, saya melihat ada tembok. Di situ ada bangunan kecil kan, kayak tempat panel gitu kan. Nah tempat panel itu saya melihat sesuatu nih kan. Tapi mungkin karena efek mata saya ini habis ngeliat handphone, jadi saya kan harus ngedipin gitu kan, harus kayak merem lalu melek lagi gitu kan. Nah terus saya melihat lagi tuh sebuah sosok yang ada di depan saya yang jaraknya kurang lebih sekitar 15 meter dari jarak dari antara saya dan sosok tersebut, 15 meter kurang lebih. Dan setelah saya berkedip terus berulang kali, ternyata tetap masih ada. Dan di situ saya sambil berjalan kan, nggak berhenti sambil jalan. Ternyata makin deket. Nah, tapi saya sambil manggil nih, istilahnya saya sambil mengalihkan pandangan. John, bro, lo di mana? Di sini, kan. Dia langsung jawab, nggak jauh juga, sekitar jarak cuma 30 meteran lah, kurang lebih dari saya berteriak gitu kan. Nggak lama kemudian, udah di sana nih. Nah, sosok yang di sebelah kanan saya yang jaraknya tadi 15 meter itu ternyata masih ada. Dan saya makin dekat itu kan, sambil jalan makin dekat. Saya lihat, wow, ternyata dia sosok seorang perempuan yang mempunyai rambut yang panjang dan juga gaun putih yang panjang sampai bawah. Dan bajunya itu tidak terlalu rapi, agak sedikit kusam. Rambutnya panjang, tapi dia rambutnya sebagian terurai di mukanya. Nah setelah dari situ dia melihat saya juga melihat dia gitu kan. Terlihat sepertinya sih, saya agak jelas nih ngeliatnya, cantik orangnya gitu. Orangnya cantik. Dan setelah saya cermati lagi, dia mulai mengangkat kepalanya gitu kan. Dia agak sedikit nunduk tuh sambil rambutnya terurai kan. Terus dia mengangkat kepalanya. Habis mengangkat kepalanya itu saya melihat ternyata muka yang tertutup oleh rambut itu, mukanya itu penuh darah dan retak. Mukanya penuh darah dan retak. Dan langsung saya ikut nunduk juga.
nggak tega, nggak kuat ya, gimana ya, spontan kan, masih ini siapa kok ada di sini, ditambah lagi dengan wujud seperti itu, gimana sih rasanya. Masih bisa jalannya udah syukur gitu. Nah akhirnya saya langsung noleh ke arah teman saya yang lagi mancing itu, dan saya jalan kurang lebih 5 meter, nengok lagi ke tempat yang sosok tadi berdiri itu. Ternyata dia sudah nggak ada. Nah dia udah nggak ada. Yaudah saya mancing, tapi saya belum cerita nih sama teman, belum lah. Teman saya juga orangnya memang pemberani, karena dia juga memang datang mancing sendirian gitu kan, mancingnya sendirian lebih dulu, dan saya cuma nyusul gitu kan. Tapi saya nggak cerita. Dan setelah kita mancing tuh kita dapat ikan banyak lah, lumayan lah ya, ikannya ikan mujair ya, karena kita memang mancingnya tuh di danau ya. Setelah kita dapat ikan lagi, nah sering dapat ikan itu, tiba-tiba tuh ada ikan yang kita pancing itu lepas dari tarikan kita. Ini udah strike nih, terus lepas. Nah lepas itu pancingan yang dipakai sama Mas John ini, teman saya, nyangkut di atas pohon ini. Cuman ya sedikit, ada kayak ranting gitu, nyangkut di atas pohon. Habis itu nyangkut di atas pohon, Mas Joni ini langsung terlempar, tangannya tuh terlempar sama pancingannya itu, terlempar ke arah belakang. Jadi nyangkut tapi digoyang-goyang biar ngelepas gitu kan, malah terlempar ke belakang, pang itu kan. Nah Mas John ini ternyata dia orangnya juga agak peka gitu kan, agak peka banget gitu kan, maksudnya tahu nih siapa, ada apa, kenapa, ngapain, dia tahu gitu. Akhirnya dia bilang begini, asem kan, mancing malah ditendang katanya gitu. Jangan situ dong makanya, dia bilang gitu kan Mas Joninya. Ternyata sosok yang tadi melihat saya itu ada di situ, tapi saya nggak melihatnya. Tapi Mas Joni menceritakan, siapa John? Gitu. Enggak, itu yang di situ, yang di tempat itu. Oh tadi saya lihat. Ya iya itu, memang lagi di situ dia, di sini gangguin nih. Dia mau ngeliatin kamu nih katanya. Ngeliatin saya. Wah, saya makin ini aja. Bukan makin GR tapi makin ngeri juga gitu kan. Dan dari situ kita mancing, udah kita jalan seperti biasa. Dan suasana itu makin agak santai karena kita bawa bicara bercanda di situ kan. Ya udahlah, orang kita berdua mancing ini, udah kita TikTok aja bercanda gitu kan. Dan suasana itu mencair sendirinya gitu kan. Dan ikan pun kita dapat banyak. Oke, dan itulah kejadian teror dari kuntilanak ya. Jadi saat dari pertama saya digangguin saat sholat, saat saya keliling, dan juga saat saya mancing. Oke teman-teman semuanya, itulah kejadian yang saya alami, teror kuntilanak. Tapi nanti saya akan membuat podcast lagi atau cerita lagi yang selanjutnya, karena ternyata sosok ini nih masih kepo dengan saya. Dan mungkin nanti saya akan membuatkan sebuah podcast yang bisa memperjelas sosok tersebut, karena sosok tersebut juga sudah punya nama, dan sampai sekarang pun dia masih berkenalan atau berteman dengan saya. Oke, terima kasih sahabat podcast semuanya. Salam mistis, salam misteri, salam horor.